Sesupan Cirebon. Langsung saja ke latar belakang masalah, topik dan masalah penelitian. Di sini ada tentunya setiap penelitian berawal dari beberapa latar belakang masalah, diantaranya rata-rata nilai siswa rendah yaitu 62,5, siswa kurang aktif bertanya, partisipasi siswa dalam pembelajaran masih kurang, guru masih menggunakan model pembelajaran yang langsung yang dilanjutkan dengan penulisan. Jadi dari beberapa latar belakang masalah tersebut, ini ada kesimpulan sebuah masalah bahwa guru belum atau tidak menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian diagnosis masalah di sini ada mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar, melokalisasi letaknya kesulitan atau permasalahan, melokalisasi jenis, faktor, dan sifat yang menyebabkan siswa mengalami banyak kesulitan, kemudian dilakukan tindakan reflektif yaitu nanti dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian dalam perumusan masalah ini ada 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran PAI dengan menerapkan model Project Based Learning di SDN 2 Sesupan. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa dengan menerapkan model Project Based Learning terhadap mata pelajaran PAI kelas 5 di SDN 2 Sesupan. Kemudian kajian penelitian tersebut berkaitan dengan teori model PJBL, hasil belajar, dan pendidikan agama Islam. Model pembelajaran yang melibatkan model PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberi peluang peserta didik bekerja secara otonom, mengkonstruksikan belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan karya siswa yang bernilai dan realistik. Kemudian yang dimaksud dengan hasil belajar adalah menurut Hamid merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran, pengumpulan data dan informasi, pengelolaan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan dalam belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pendidikan agama Islam itu sendiri menurut Departemen Agama adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. Di sini ada model penelitian dan teknik dan instrumen pengumpulan data. Tekniknya itu wawancara, observasi, tes, dan studi dokumentasi. Adapun instrumennya itu pedoman wawancara, pedoman observasi, tes pengetahuan, dan daftar checklist. Adapun untuk sumbernya itu peserta didik, proses pembelajaran PJBL, kemudian untuk tes itu sumbernya peserta didik. Kemudian untuk jenis data itu kualitatif, untuk wawancara, untuk observasi kualitatif, untuk tesnya itu berupa data kuantitatif, tapi tidak menggunakan statistik di sini karena tidak menggunakan pengaruh. Kemudian untuk studi dokumenternya yaitu jenis data kualitatif. Kemudian di dalam prosedur analisis data itu terdiri dari 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Selanjutnya hasil penelitian. Siklus 1 berdasarkan hasil tes akhir siklus 1 diperoleh hasil belajar peserta didik mencapai nilai rata-rata 50,28 dan masih banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Hal ini menunjukkan bahwa tes hasil belajar pada siklus 1 belum mencapai indikator penelitian. Kemudian berdasarkan hasil refleksi tindakan pembelajaran pada siklus 1 diperoleh informasi bahwa aktivitas dan nilai tes akhir siklus 1 belum mencapai indikator keberhasilan, sehingga perlu melanjutkan pada siklus berikutnya dengan hasil refleksi siklus 1 digunakan sebagai perbaikan. Langsung kesimpulan sementara. Kenapa saya menyebutkan kesimpulan sementara punten Pak Dokter Bu Haji karena PTK saya baru sampai siklus 1. Jadi kesimpulan sementara berdasarkan hasil siklus 1 yaitu hasil belajar peserta didik pada siklus 1 mencapai rata-rata 50,28 dan rata-rata NGN sebesar 0,20.
Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar pada siklus 1 ini masih rendah dan masih banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu KKM-nya 70. Sebabnya karena peserta didik belum terbiasa menerapkan project based learning ini. Terima kasih, itu mungkin presentasi dari saya. Mohon masukan, kritik, saran yang bisa memperbaiki PTK saya untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, Bu Guru, monggo. Siap Pak Dokter. Baik Pak Amin, saya tadi melihat. Halo? Ya. Masih di mute, Bu. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Pak Amin, tadi saya melihat tayangan Pak Amin itu rumusan masalah. Tujuannya belum ya, belum diinikan, belum ditampilkan ya. Oh iya. Iya, itu baiknya nanti untuk Pak Amin dan teman-teman semua itu setelah rumusan masalah itu ada tujuan penelitian. Jadi apakah sinkron enggak rumusan masalah dengan tujuan, seperti itu. Kemudian dari hasil saya mengamati di PTK-nya Pak Amin itu di bagian bab 4 Pak Amin di situ hasil nilai anak kan tidak ditampilkan, hanya presentasinya aja ya di kesimpulan sementara. Nah, saya lihat hasil laporannya Pak Amin itu nama-nama siswanya pakai kode. Iya Pak. Nah, iya Bu. Kalau saran saya sih itu kan kolomnya lebar tuh, jadi jangan pakai kode lagi, langsung nama siswa saja gitu. Itu ya Pak Amin. Terus nanti PTK-nya itu kalau nanti UKIN, pada saat UKIN itu PTK yang sempurna ya. Jadi nanti ada abstraknya, ada lembar pengesahannya gitu ya. Lengkap sampai dengan lampiran-lampirannya. Itu saja mungkin saya nggak bertanya sama Pak Amin ya. Saya sudah melihat, jadi hanya kasih masukan-masukan saja gitu ya. Memang antara tujuan dengan rumusan masalah itu sudah match ya, sudah ini, walaupun hanya sedikit saja, paling kalimat gitu ya. Kalimat kalau tujuan dan masalah itu sudah sinkron. Itu saja Pak Dokter dari saya. Barangkali Pak Dokter mau menambahkan. Monggo. Ya, terima kasih Bu Haji. Terima kasih. Pak Amin kan tindakannya itu PJBL ya? Iya Pak. PJBL berarti kan memang ini sejatinya dilaksanakan secara terpisah ya? Iya. Secara terpisah. Artinya PTK ini dilaksanakan di kelas terpisah. Berarti kan Pak Amin tidak mengorganisasikan PTK ini sejak RPP 1 gitu kan, RPP 1, 2, 3 gitu kan. Hanya RPP 1-nya aja Pak, 2-3-nya enggak. Di PJBL. Nah itulah, maka kemudian kalau misalnya mau memilih untuk tidak mengintegrasikan atau terpisah, memang harus dilaksanakan secara terpisah. Artinya bahwa laporan PTK Pak Amin tidak memenuhi syarat nih, belum memenuhi syarat karena siklusnya baru satu. Yang kedua tadi betul disampaikan soal pertanyaan penelitian dan tujuan itu harus sinkron. Bagaimana pembelajaran PAI dengan menggunakan project based learning misalnya itu untuk menggambarkan proses. Yang kedua, bagaimana dampak pembelajaran PJBL terhadap prestasi siswa. Maka kemudian yang menjadi indikator kinerja tindakannya adalah prestasi apa? Prestasi siswanya ya, berarti kan nilai siswanya. Itu yang mungkin harus dianalisis apakah memenuhi KKM atau tidak. Tidak pada aspek lain kan Pak Amin, hanya hasil prestasi siswa ya? Iya, kognitifnya saja Pak. Kognitifnya saja. Gitu. Yang kedua, penyajian hasil penelitian sejatinya dibantu dengan diagram ya, dengan grafik maksud saya, dengan grafik.
Tolong nanti untuk RPL di ujian kinerja jangan laporan PTK 1 siklus, Pak Amin ya? Ya, Iya. harus Ya, yang emang belum lengkap selesai lah. Pak ini Pak. Lagi sibuk Ya. banget ini Pak kerjaan. Oh ya, ya nggak Diusahakan ya apa-apa Pak ya. Dokter. Iya, iya, Ya iya, betul, siap. diupayakan biar nanti juga kan berimbas ke kami kayak Iya. tidak memberikan apa Iya. namanya, tidak memberikan arahan gitu Iya. atau tidak memberikan pendampingan gitu kan. Padahal kan sejak awal kita sudah menyampaikan PTK itu wajib, ya opsinya bisa terintegrasi dan bisa juga terpisah. Dan saya juga pernah menyampaikan bagaimana kalau terintegrasi jangan ke metodenya, pada aspek lain saja kan bisa. Sehingga di ketiga RPP itu bisa kita selipkan secara terintegrasi PTK. Ya. Baik, terima kasih Pak Punten Amin. Pak Saya Dokter. kira cukup. Sebelumnya Pak, punten Pak Dokter mau tanya masalah ini. Terkait masalah PTK terintegrasi, apakah yang dimaksud itu dari ketiga model itu harus terpenuhi semua dari PJBL, DBL atau PBL? Kalau saya kan terintegrasi yang menurut pemahaman saya ngambil PJBL misalnya satu ya, terus kemudian di lain waktu tuh mengadakan pembelajaran lagi tapi masih tetap menggunakan itu Pak. Jadi beberapa siklus tuh. PJBL. Ya, ya berarti kan itu terpisah di kelasnya maksud saya. Terintegrasi itu maksudnya RPP 1 kelas praktek RPP 1, 2 dan 3 sekaligus juga menjadi kelas PTK, itu yang dimaksud dengan terintegrasi. Makanya kalau misalnya PTK-nya itu pendekatan atau metode penelitian agak susah terintegrasi itu Pak. Karena kita dituntut untuk membuat RPP 1 PCBL atau PBL dan DFL ya. Dan RPP 2 juga berbeda gitu. Sehingga tindakannya atau masalah atau apa istilahnya diagnosis masalahnya pada aspek lain ya, pada aspek lain, dan yang memungkinkan tindakannya itu bisa diterapkan pada setiap model pembelajaran yang 3 tadi. Iya. Misalnya kan saya sering menyampaikan misalnya penggunaan media mind mapping sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman struktur materi. Itu kan penyajian mind mapping bisa digunakan di project based learning, bisa digunakan di PBL, bisa digunakan di DWL. Nah, untuk saya Pak yang di RPP 3 itu kan menggunakan ini diagram Pak seperti mind map juga. Apakah bisa nanti diterapkan, dan apakah untuk penyempurnaan nanti apakah perlu dirubah judulnya tapi kontennya substansinya tetap, tapi untuk judulnya aja yang dirubah, jangan ke model atau metodenya, atau gimana Ya, Pak? ya tapi kan Pak Amin sudah menggunakan PJBL sebagai hipotesis tindakannya. Oh, iya. Masa kemudian di siklus keduanya jadi berubah? Nah, itu masalahnya. Paham nggak Pak Amin? Iya, iya. Cuman maksudnya kalau dirubah semua tuh. Iya. Kalau dirubah, ya sekarang tidak mungkin melaporkan PTK siklus lengkap karena kan RPP-nya sudah selesai. Kecuali saya bilang Pak Amin melaksanakannya terpisah. Misalnya Pak Amin PJBL baru 1 siklus nih. Nah, maka kemudian Pak Amin menerapkan di kelas lain saat ini nih misalnya untuk melengkapi laporan siklus keduanya gitu kan, di kelas lain gitu kan, atau kelas yang tadinya kelas 5 mungkin ke kelas 6 gitu Pak, atau bukan maksudnya sekarang kan RPP sudah selesai ya. Nah, maksudnya sekarang Pak Amin melaksanakan pembelajaran untuk siklus kedua PTK begitu. Iya, Pak. Kalau misalnya Pak Amin pakai misalnya metode demonstrasi gitu, nah itu kan bisa digunakan untuk PJBL, untuk DBL, juga untuk PBL gitu Pak Amin. Terintegrasi bisa. Iya, Itu iya. kalau titik beratnya sama metode itu bisa semuanya gitu.
tadi disampaikan sama Pak Dokter begitu sudah. Iya, kalau integrasi itu harus yang bisa diterapkan di RPP 123 dengan metode yang berbeda. Kayak diskusi kelompok kecil tuh, group discussion. Nah, group discussion kan bisa di PJBL, group discussion bisa di PBL, group discussion bisa di BPL. Iya, jadi gitu Pak Amin. Jadi misalnya kalau Pak Amin di pertamanya pakai PBL, nilainya misalnya kurang. Metodenya misalnya demonstrasi gitu kan. PBL kurang. Nah, kemudian ada PJBL. Pakai PJBL ternyata lebih bagus gitu kan. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi untuk metode yang satu ini bisa digunakan 3 model RPP dengan penelitian yang terintegrasi begitu Pak Amin. Iya, Bu. Kayaknya cukup. Ya monggo Pak Amin, berarti kan ya, tugas Pak Amin sekarang adalah melaksanakan siklus kedua ya. Iya. Ya, begitu aja sih. Ya, sarannya sih karena kalau PTK itu nggak mungkin satu siklus selesai ya. Ya. Oke ya. Iya. Baik, kepada yang lain monggo berikutnya silahkan. Ditutup dulu Pak Amin share-nya. Monggo. Bu Ina siap, Bu Ina? Bu Ina? Ya Ibu. Iya baik.